Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Indra dengan NIM 2016 0410 Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Misbah dan juga Bu Hasna selaku dosen penguji. Tak lupa juga saya mengucap terima kasih kepada teman-teman sekalian yang saya hormati. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Keunikan, CSR, dan Negara Asal terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium. Latar belakang, di sini saya membahas dua isu. Yang pertama adalah price premium, yang kedua adalah Starbucks Coffee. Price premium di sini adalah harga yang dimana harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga umumnya. Contoh saja, misal harga segelas kopi 6.000. Untuk harga premium di sini bisa sampai harga 30.000 sampai dengan 50.000 untuk satu cupnya. Intinya di sini price premium yang saya tekankan adalah di mana masyarakat rela untuk membayar harga yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan juga di sini terdapat beberapa faktor yang membuat orang itu rela. Ya, contohnya adalah keunikan produk tersebut. Yang kedua ada Starbucks Coffee. Starbucks Coffee didirikan oleh anak perusahaan dari PT Maboga Adi Perkasa. Starbucks Coffee sendiri itu tetap menjaga kualitas dan kinerjanya hingga saat ini, meskipun pada saat COVID-19 pun mereka tetap menambah jumlah karyawan dan juga bahkan menambah jumlah gerai. Hanya sedikit karyawan yang dipecat dan tetap mempertahankan kualitasnya juga. Di sini kita bisa lihat pada tahun 2016 jumlah gerai Starbucks itu ada 25.085 unit dan jumlah karyawan totalnya 254.000 orang. Di sini kita bisa lihat sendiri jumlah karyawan serta jumlah gerai itu tetap meningkat, tidak pernah turun dari tahun ke tahun. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang saya ambil adalah yang pertama, apakah kesadaran merek berpengaruh terhadap kesediaan untuk membayar harga premium? Yang kedua, apakah persepsi kualitas berpengaruh terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium? Yang ketiga, apakah keunikan berpengaruh terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium? Yang keempat, apakah CSR berpengaruh terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium? Yang kelima, apakah negara asal berpengaruh terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium? Tujuan penelitiannya, yang pertama untuk menganalisis pengaruh kesadaran merek terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh persepsi kualitas terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh keunikan terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh CSR terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh negara asal terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, untuk teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat menambah keragaman ilmu, khususnya tentang pengaruh kesadaran merek, persepsi kualitas, keunikan, CSR, dan asal produk terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium. Untuk praktisnya sendiri, sebagai acuan bagi perusahaan untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil dalam membuat keputusan dan menentukan strategi yang terbaik untuk mempertahankan kondisi serta kinerja dalam perusahaan. Di sini untuk tinjauan pustaka sendiri terdapat beberapa variabel yang dimana menjadi bagian dari proposal ini yang saya buat. Contohnya saja yang ada CSR menurut Gunawan Wijaja dan Yeremia Ardi Pratama dalam Hakim et al.
Dia mengatakan corporate social responsibility atau CSR adalah komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama dengan stakeholder termasuk tenaga kerja dan keluarganya untuk peningkatan kualitas hidup mereka. Lanjut. Untuk penelitian terdahulu di sini penelitian yang saya ambil atau jurnal ujian utama saya adalah jurnal yang diteliti oleh John Anselmson et al. Judulnya adalah Brand Image and Customer Willingness to Pay Price Premium for Food Brands. Di penelitian saya kali ini adalah penelitian replikasi, yakni mengurangi satu variabel dari penelitian John Anselmson, yaitu social image. Pengembangan hipotesis penelitian. Di sini yang pertama adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran merek terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi kualitas terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan keunikan terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium. Yang keempat, terdapat pengaruh positif dan signifikan CSR terhadap kesediaan untuk pelanggan untuk membayar harga premium. Yang kelima, terdapat pengaruh positif dan signifikan negara asal terhadap kesediaan untuk bayar harga premium. Di sini kita bisa lihat model penelitiannya. Untuk variabel independen sendiri ada kesadaran merek sebagai X1, ada persepsi kualitas sebagai X2, ada keunikan sebagai X3, ada CSR sebagai X4, dan ada negara asal sebagai X5. Untuk variabel dependennya sendiri ada kesediaan untuk membayar harga premium sebagai Y. Lalu ada bab 3 dari penelitian. Subjek yang saya ambil di sini adalah konsumen Starbucks Coffee, khususnya konsumen di seluruh wilayah Jogja. Yang kedua, objek di sini yang saya ambil adalah Starbucks Coffee-nya, yakni seluruh Starbucks Coffee yang ada di Yogyakarta. Jenis penelitian yang saya lakukan saat ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan jenis data primer. Teknik pengambilan sampelnya yakni non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang saya ambil ini kuesioner melalui Google Form. Untuk definisi operasional variabel penelitian, di sini ada variabel dependen dan independen. Untuk variabel dependennya sendiri ada kesediaan untuk membayar harga premium. Untuk indikatornya yang pertama, kesediaan membayar harga lebih tinggi untuk produk merek tersebut daripada merek lain. Yang kedua, kesediaan membeli produk merek tersebut lebih banyak daripada produk pesaing. Yang pertama dari variabel independen itu ada kesadaran merek. Indikator pertama yakni menyadari akan adanya merek tersebut. Yang kedua, pengenalan merek. Yang ketiga, mengetahui singkatan atau pelafalan dari merek tersebut. Yang kedua, persepsi kualitas. Indikator pertama yakni produk dari merek tersebut dibuat dengan baik dan lezat. Yang kedua, produk dari merek tersebut memiliki standar kualitas yang tinggi. Yang ketiga, produk dari merek tersebut memiliki konsistensi yang tinggi. Lalu yang ketiga ada keunikan. Yang pertama, indikatornya adalah merek tersebut berbeda dari merek lain. Yang kedua, variasi produk merek unik dibandingkan dengan merek lain. Yang ketiga, logo pada merek tersebut berbeda dari yang lain. Lanjut, yang keempat ada CSR. Yang pertama, produk dari merek tersebut ramah lingkungan. Yang kedua, produk dari merek tersebut sehat, menjaga keamanan produknya sehingga tidak membahayakan konsumen. Yang ketiga, ada produk tersebut diproduksi dengan kondisi kerja yang baik. Yang terakhir ada negara asal. Untuk indikatornya sendiri, yang pertama mengetahui asal produk, yang kedua mengetahui produk disajikan dengan baik, yang ketiga mengetahui bahan produk.
Untuk uji kualitas instrumen di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitasnya sendiri saya memakai korelasi person product moment. Untuk uji reliabilitasnya sendiri saya pakai Alpha Cronbach. Dan untuk uji hipotesis analisis datanya saya menggunakan uji regresi linear berganda dengan melalui software SPSS. Dan juga di sini untuk uji hipotesisnya saya memakai uji T. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.